Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Sebelumnya mari kita berdoa bersama semoga ancaman virus corona yang melanda dunia saat ini segera berakhir dan kita dilindungi dari ancaman itu. Amin. Oh ya, yang belum subscribe, yang suka dengan cerita Pak D, silakan di subscribe. Untuk yang di Spotify silakan follow supaya bisa memberikan semangat Pak D lebih banyak lagi membawakan ceritanya. Langsung saja, kali ini saya akan membawakan cerita dari kiriman pendengar Dongeng Tengah Malam yang dimana kejadiannya dia alami oleh ayahnya sendiri. Langsung saja kita ke ceritanya. Kami tinggal di desa dimana masyarakat di sana pada umumnya hidup dari lahan pertanian, dan itu juga seperti orang tua kami. Orang tua kami pun biasa menghidupi keluarganya dari lahan pertanian yang kami punya. Makanya orang tua saya atau ayah saya itu rajin sekali kalau ke sawah, dan itu dilakukan sampai malam hari. Dalam artian gini loh, kalau siang hari itu kan biasanya mengerjakan sawah, membajak, menanam dan sebagainya. Kalau malam hari itu biasanya untuk menjaga irigasi airnya menuju ke sawahnya supaya air dari irigasi itu bisa masuk ke sawahnya untuk mengaliri sawahnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah penanaman padi awal itu kan orang tua saya harus menjaga supaya sawahnya selalu mendapatkan air yang cukup. Makanya terakhir-terakhir ayah saya banyak harus pergi ke sawah pada malam hari untuk menjaga airnya ini. Letak sawah kami kalau dari rumah jauhnya lebih kurang 1 kilo lah. Tapi 1 kilo bagi orang tua kami atau ayah kami itu nggak jauh. Karena apa? Sudah biasa dilalui pulang pergi ke sawah. Dan posisi sawah ini kebetulan memang berada di bawah gumuk. Gumuk itu istilah di desa kami, itu lahan kering yang biasanya ditanami pohon-pohon, tidak bisa ditanami untuk sawah karena memang lahan kering. Dan kebetulan itu ditanami sama pohon sengon. Kalau siang hari suasananya memang enak. Karena apa? Pas di atasnya itu kan lahan kering itu, jadi kalau siang hari itu berteduh itu enak di sana karena tertutup sama pohon-pohon yang tinggi-tinggi tadi. Dan di balik gumuk itu terdapat sungai yang cukup besar dan cukup curam. Dan di sungai itu, di pinggir sungai itu pohonnya juga rimbun. Banyak pepohonan di situ, rimbun sekali. Makanya semakin menambah suasana adem kalau di siang hari. Tapi jangan dibayangkan siang hari memang enak, tapi kalau malam hari bisa dibayangkan. Gelapnya kayak apa, namanya pohon rimbun dan pohon tinggi itu. Apalagi ayah saya melakukan sudah bertahun-tahun dan hampir tiap malam kalau lagi musim tanam seperti ini. Sebenarnya saya juga beberapa kali merasa ada rasa takut juga sebenarnya. Tapi gimana lagi, namanya tugas dan kewajiban mungkin kewajiban orang tua untuk menghidupi keluarganya, dan itu dari lahan persawahan yang kami punya. Makanya saya harus dilakukan. Sampai pada suatu malam benar-benar ayah saya mengalami kejadian yang mungkin juga baru pertama kali benar-benar
melihat secara langsung ketakutan, merasakan ketakutan melihat secara langsung penampakan dari makhluk tak kasat mata ini. Jadi kejadiannya itu kebetulan umur sawah kami lebih kurang 2 minggu. Lah umur 2 minggu itu kan lagi intensnya untuk perlu air. Makanya ayah saya kalau malam hari tiap malam harus pergi ke sawah untuk melihat irigasi pengairan ke sawah kami. Karena apa? Pada malam hari ini airnya memang cukup lancar dibanding siang hari. Kalau siang hari orang kan dari aliran atas-atas kan sudah ngambil air semua. Makanya biasa sampai ke bawah ke tempat sawah ayah saya biasanya airnya sudah berkurang banyak, nggak bisa memenuhi kebutuhan air di sawah. Makanya mau nggak mau ayah harus melakukan pada malam hari, karena pada malam hari itu yang di atas kan mungkin sudah terpenuhi airnya dan ditutup, karena sudah terpenuhi kan bisa ditutup irigasi ke sawahnya itu, ditinggalkan sedikit lah alirannya. Lah malam hari ini malam hari memang mau nggak mau untuk supaya sawahnya terpenuhi asupan airnya, ya malam hari harus dijaga dan dilihati sampai kira-kira penuh. Jadi seperti biasa ayah saya sekitar jam 11 malam ayah saya sudah siap-siap mau berangkat ke sawah. Begitu mulai jam 11 malam ayah saya berangkat. Sebenarnya sudah merasakan kejanggalan sih pada waktu berangkat itu ayah saya. Karena di malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Bahwa ayah saya merasa malam itu kok seperti sunyinya itu terasa nggak seperti sunyi seperti biasanya. Kalau sunyi seperti biasanya mungkin nggak jadi perhatian sama ayah saya, tapi malam itu sunyinya itu, kalau hari biasa itu kan hewan-hewan malam kan memang banyak suara jangkrik dan sebagainya. Malam itu memang ada, tapi tidak seperti seramai biasanya. Jadi merasakan sunyi gitu loh. Dari situ saya sudah merasakan, kok hari ini nggak seperti biasa dan ada kejanggalan ya istilahnya. Tapi karena kebutuhan ya sudah, tidak dihiraukan lah kondisi, hanya sebatas dipikirkan aja, hanya sebatas terpikirkan suasananya kok nggak seperti biasanya. Seperti biasa jalan ke sawah yang jaraknya lebih kurang 1 kilo dari rumah ya. Jalan sampailah di area persawahan. Begitu sampai di sana yang pertama dilihat kan jelas aliran airnya sudah masuk nggak ke sawahnya. Dan kalau sudah masuk kan masing-masing petak akan dilihat lagi. Oh airnya sudah terpenuhi kayak petak sana, petak sini. Dan itu kan harus melalui pematang sawah. Sampai pada pas posisi menghadap ke gumuk atau kebun kering tadi, ayah saya merasa ada sesuatu yang akhirnya diperhatikan. Di kejauhan ayah saya melihat seperti ada titik merah-merah seperti api. Kalau mungkin orang lihat karena jauhnya ya, jadi seperti titik gitu, seperti orang merokok ya kalau dari jauh itu, karena hanya terlihat titik gitu. Tapi saya juga heran, mana mungkin malam-malam gini ada orang merokok di gumuk situ, karena hampir nggak pernah ada orang di situ, dan pemiliknya pun paling jarang-jarang datang ke sana, paling ya siang hari, nggak mungkin malam hari. Kalau malam hari pun mau jaga apa di gumuk itu, hanya tanaman pohon tinggi, buat apa dijaga, kan nggak perlu. Saya sempat habis ngeliat ya sudah mungkin masih positif gitu loh, masih positif, nggak merhatiin, sudah sambil ngecek masing-masing sawah sudah teraliri belum. Tapi walaupun nggak merhatikan kan mesti tetap perhatian itu ada, karena apa? Sesuatu kan yang menonjol di malam hari gelap-gelap ada seperti api merah.
Dan jadi perhatian ayah saya. Lah apinya itu semakin besar, semakin lama kok semakin besar. Lah semakin besar kan kelihatan seperti bola api. Masih berupa api kemerah-merahan di malam hari kan jelas sekali. Semakin diperhatikan, lah semakin kelihatan bahwa itu seperti bola api dan semakin besar. Nah karena diperhatikan semakin besar otomatis saya mulai apa ya, mulai fokus apa itu sebenarnya kok semakin besar dan semakin diperhatikan. Bukannya besar itu membesar di tempat yang jauh, bukan, ternyata semakin dilihat semakin diperhatikan, ternyata bola api itu seperti menuju ke arahnya ayah saya. Begitu sadar bahwa bola api menuju ke arah ayah saya otomatis ya kaget dan takut. Mana mungkin ada malam-malam ada bola mengeluarkan api dan seperti menuju ke arahnya. Semakin takut semakin diperhatikan dan perasaannya semakin tambah takut dan merasa bola ini kok seperti mau ke dia, ke arahnya ayah saya. Begitu menyadari bahwa bola api itu menuju ke arahnya, ya saya sudah merasakan takutnya sudah mulai timbul. Takut dan ketakutan itu sudah mulai diraba. Gitu takutnya semakin tinggi dan bola itu dilihat seperti menuju ke arahnya, ke arah saya. Ya saya langsung mengambil langkah 1000 saking takutnya. Begitu dilihat semakin mendekat, ayah saya langsung lari tunggang langgang, sudah nggak memperhatikan jalan. Dan sempat diperhatikan dan bola api seperti mengejarnya. Ya semakin melihat mengejar gitu, wah ya bukannya melambat, semakin mempercepat dan semakin tinggi rasa takutnya. Saya sekarang lari pulang untuk menuju ke rumah. Karena mau kemana lagi malam-malam. Dan bayangkan di desa kira-kira jam 12 malam, ya nggak ada siapa-siapa. Mau berteriak apa, mau teriak apa, ya akhirnya saya cuma bisanya lari dan lari. Akhirnya lomari sudah nggak lihat ke belakang lagi, mau tadi masih ngejar apa enggak, yang akhirnya lomari sampai rumah pulang. Langsung ngos-ngosan keringat dingin duduk. Ya kita semua jadi kaget itu. Tiba-tiba ayah saya kok jam segini pulang, nggak biasanya. Biasanya pulang itu lebih pagi. Karena memang jaga supayanya penuh semua. Lah ini jam segini apa mungkin ayah. Tapi yang bikin aneh kan bukan masalah pulangnya ayah saya. Kita satu keluarga ya begitu melihat ayah saya gitu, yang ternyata apa? Ayah saya itu keringat dingin, jadi bajunya basah semua dan dengan wajah yang pucat. Ya otomatis kami semua kaget dengan kondisi ayah saya seperti itu. Akhirnya diambilkan minum dan diberilah minum ayah saya. Akhirnya minum, dan minumnya itu bukan kayak minum orang bukan orang kehausan gitu ya. Minum seperti orang tenggorokannya terbakar. Jadi minum tergopoh-gopoh sampai tumpah semua gitu. Sampai akhirnya jadi biasa sampai tenang, mulailah tenang. Mulai ditanya ya saya, loh, ayah ini kenapa gitu loh. Kok seperti lihat hantu saja. Wajahnya pucat dengan ngos-ngosan kayak gitu. Ya bukannya ayah saya malah apa ya istilahnya, malah marah, bukan apa ya. Ayah saya sempat ya memang ayah ngelihat hantu katanya gitu. Ya kita kaget, ayah melihat hantu. Akhirnya ayah saya mulai tenang, barulah menceritakan bahwa dia dari sawah tadi melihat seperti dikejar, istilahnya kalau orang bilang ya itu pala banaspati. Makanya kenapa ayah belum waktunya pulang langsung lari tunggang langgang ketakutan, karena takut dikejar, khawatir terjadi apa-apa. Ya dengan kejadian itu
Ya akhirnya membuat trauma ayah saya. Akhirnya beberapa hari ke depan ayah saya nggak berani malam-malam kalau ke sawah. Ya akhirnya ya mau nggak mau akhirnya ya sampai sore jaga supaya gimana nggak sampai malam hari harus pergi ke sawah. Ya itu tadi cerita pengalaman dari ayah saya yang melihat langsung dikejar Banaspati ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar dongeng tengah malam. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.